Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sahabatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya bersama-sama Allah Sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya insya Allah saya doakan masuk surga, amin. Yang gak jawab salam saya masuk angin. Mau masuk angin mau? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah itu Maha Esa, Maha Ganjil, Wahdaniyah, dan saya tidak mau diasumsikan kepada salah satu nomor, maka saya ngambil yang nomor 3 juga ketiga kalinya. Setuju? Iya, paham ya. Saya nggak mau diasumsikan, Ustaz berarti nomor anu, enggak. Supaya adil, sekali lagi ya, setuju? Jawab salam hukumnya wajib, tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, qala ta'ala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Bu. Ini ada vokalis WR. Iya, terima kasih Bu. Oh, kuenya juga. Oh, alhamdulillah. Bu, mending makan dulu kue apa mending ngaji dulu? Enggak, soalnya saya diantrin ini kue. Insya Allah. Nanti Ibu kalau mau boleh. Bu, sehat Bu? Yang di belakang saya sehat semuanya? Alhamdulillah. Puja-puji teriring rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha karena sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk silaturahim. Alhamdulillah. Salawat yang terbaik buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa untuk para keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para tabi'innya, juga kita semua selaku umatnya yang insya Allah kita semua kelak digolongkan oleh Allah pada golongan umat baginda Rasul yang mendapatkan syafaatul uzmanya hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu guru kita semua, guru saya Ibu Hajah Nyai beserta keluarga dan Pak Hajinya berikut keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, amin. Sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rezekinya, amin. Selalu eksis membimbing kita semua. Yang saya hormati Ibu Komite Wali Murid baik SDIT Nurul Akram, SMP-nya, seluruh ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Yang saya hormati guru-guru, seluruh dewan guru baik guru SIT Nurul Akram maupun SMP IT Nurul Akram yang tak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim saya. Juga yang saya cintai ada istri tercinta. Saya bawa istri, soalnya kalau saya ngaji nggak bawa istri, biasanya istri mah bawa tasnya gede, ya kan? Nah, alhamdulillah ada istri saya juga, alhamdulillah juga yang saya hormati besan saya Ibu Hajah Halimatus Sa'diyah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ternyata setelah diselusuri nasab, saya sama besan itu sama Bu Haji ternyata nyambung dari tadi kekeluargaan. Subhanallah. Ini ngahyang begini ya. Cek satu. Nah ini aja kali ya. Ini aja ya. Bapak, ibu-ibu yang rahimakumullah. Saya akan baca dulu banner pengajian. Baca ya, kita baca. Kasihan nih yang bikin nih kalau nggak dibaca. Mubajir. Pengajian bulanan wali murid SIT Nurul Akram. Temanya barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Ini ya. Bu, Ibu, saya mau kalau saya diberikan tema menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah sama Bu Haji. Terpaksa hari ini saya mau memberikan tips, mau memberikan sebuah edukasi pandangan secara hukum agama. Namanya sakinah, artinya uskun anta wa zaujukal jannah. Silahkan kau tinggal di surgamu dengan sepenuh fasilitas. Allah perintahkan itu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah tentunya ini semua harus kita teladani dan harus kita ketahui, harus kita pahami. Kalau kita ingin tinggal di surganya Allah, kita harus sakinah dulu. Betul apa betul? Sakinah apa Bu? Iya, yang saya hormati, maaf saya tadi kelewat. MC, ya. Bapak Ibu MC, Ibu pembawa acara yang saya hormati, juga ibu-ibu tim hadroh dari SIT bukan? Oh dari wali murid, subhanallah. Tim hadroh kita, subhanallah kita doakan mudah-mudahan masuk surga sama alat-alatnya, amin. Bu, sakinah, ciri wanita yang sakinah Bu. Ikuti saya, ada hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nisa'i imra'atun innal ghorta ilaiha syarratka wa in amartaha
ata'atka wa idbika hafizatka fi nafsika wa malika. Nih Bu, kata Rasul, kalau ibu ingin menjadi istri yang solihah harus tahu dulu ciri wanita yang solihah. Saya percaya di sini ibu-ibu semuanya solihah semua, amin. Apalagi kalau saya nanti di Kalajangan namanya Siti Solihah, pasti. Cuman istri saya nggak restu. Saya nunggu istri saya ngasih restu dapat surga yang tadi tidak diharapkan. Ternyata nggak dikasih restu. Setuju nggak Bu kalau saya nikah lagi? Enggak. Bagus. Berarti ibu mendukung istri saya. Subhanallah. Jangan ya. Bu, pertama kata Rasulullah, khairun nisa'in utawi baguse. Utawi baguse para wanita imro'atun, yaitu iku wong wadon. Sebaik-baik wanita itu seorang istri yang masih punya suami. Inna zorta ilaiha syaraka, lamun ningali sirah lanang ilaiha saraka marang wadon, maka apa? Jadi sesuatu yang sangat menyejukkan hati suaminya. Tuh, usahakan ibu tuh. Jadi kalau bisa suami belum pulang kerja, ibu udah sholat asar kalau lagi suci. Ibarat masak udah siap masih hangat. Dan hidun dan pinter dandan, ya. Dun, ngatur dunianya, ekonominya bagus, ya kan? Dan hidun dan din agamanya udah bagus, sholat udah rapi, masya Allah. Tuh usahakan seperti itu. Dan hidun dan dandan, din agamanya bagus, dunianya juga bagus, rapi, natang anak-anak udah rapi. Jangan suami pulang kerja, masya Allah, ibu masih belum mandi, masih pakai daster yang bolong. Nah itu awas. Anak mana baik udah masih kelayapan, padahal udah wayahnya kita lagi maghrib jam 5. Sekarang maghrib aja jam kurang, betul apa betul? Nah, kita harus benar-benar hati memanagenya. Jangan jadi istri yang datin dotat, gede hanatin, medit banget ya Allah. Padahal suami ngasih tuh uang belanja, itu suami gimana enggak sakit-sakitan, dikit-dikit makan sama teri, nggak pernah ketemu ayam. Tuh, yang medit boro-boro buat orang, buat suami, buat anak-anaknya saja irit banget. Mending kalau langsung dibeliin emas kalung, di kadang-kadang nggak berbentuk, awas. Dan rambutnya itu rambut pokoknya. Kalau ibu dipandang sama suami, inna zorta ilaiha syaraka, kalau dipandang olehmu kata Rasulullah, istrimu menyejukkan hati, qurrata ayun, enak dipandang mata. Setuju apa setuju? Iya. Jadi jangan ibu dandan yang rapi cuma ketika mau kondangan. Betul apa betul? Kadang-kadang mau kondangan, mau arisan, baju yang paling bagus, baju yang paling mahal dipakai. Terus mau kondangan kadang-kadang naik grab mobil apa kemana, suaminya kerja, pas turun dari grab yang ngeliatin tukang ojek. Masya Allah, itu ibu istrinya siapa, cantik banget. Tuh, itu yang bikin dosa. Harusnya sama suami. Ya, ibu boleh beli NS Glow, ya kan, segala macam persembahkan untuk suami, silakan. Ya. Yang kedua, yo, wa in amataha ata'atka, lan lamun parentah sirah ing wadon nurut ing sirah. Jadi kalau diperintah oleh suami, nurut sama suami. Di sini ada bapak-bapak ya, sedikit bapak-bapak. Bu, kalau boleh saya ceritakan, urus rumah masih kewajiban suami, betul? Nyuci kewajiban suami, betul? Kemudian masak harusnya
cuci baju suami, ngepel rumah suami, apalagi mandiin bocah suami, nyiapin baju semuanya suami. Betul apa betul? Iya. Sebetulnya mah bu, urus suami itu segala macam, memang urus rumah, urus anak, masak segala macam, cuci. Harusnya jangan ibu, harusnya mah suami. Cuman karena ibu ingin mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah, maka kata Rasulullah, wa in amartaha ata'atka, jikalau dia diperintahkan olehmu maka dia mentaatimu. Mah, tolong bikinkan kopi. Betul. Akhirnya kan bikin kopi. Wah, udah enak-enak diangkat digedretin lagi. Mah, baju yang buat ntar hari Senin kerja tolong udah digosok belum gosokin. Mah itu rumah tolong rapikan mau ada tamu. Itu nilai pengabdian kepada suami, insya Allah menjadi nilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa in ibta'an alamun rumah sirah. Rumah itu kalau suami tidak ada di rumah, hafizatlah, mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatannya, fi malika wa nafsiha, walaupun dirinya dan hartanya itu harus dijaga. Awas. Ini kadang-kadang yang bikin runtah rumah tangga biasanya karena tidak ada amanah, tidak menjaga amanah dari suami. Suami tidak ada di rumah, akhirnya kadang-kadang selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Suatu ketika di dalam kitab Qurratul Uyun maupun di Uqudul Zin ada hikayat. Suatu ketika ada pada zaman Rasulullah seorang laki-laki ikut berjuang jihad di jalan Allah. Kemudian itu laki-laki ngomong sama istrinya, "Mah, aku diajak berjihad perang Hunain. Saya mau ikut jihad di perang Hunain di Bukit Hunain sama Rasulullah. Saya nitip apa-apa, tolong kau jangan dulu keluar rumah kalau papa belum pulang," kata suaminya. Maka berangkatlah si suami berjuang dengan Rasulullah. Apa yang terjadi di Taif? Ada keluarganya dari Taif nyusulin. Siapa? Yaitu adiknya laki-laki nyusulin. Assalamualaikum, Mbak. Sekarang bahasanya Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa kamu? Ada apa emangnya? Tolong Mbak pulang dulu. Kenapa? Ibu sakit. Nyebut mulu Mbak. Yang lain saudara udah pada kumpul, udah dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit udah nggak sanggup dipulangin lagi sama rumah sakit. Cuma tinggal nunggu Mbak. Katanya Mbak mau tolong dijemput. Aku pengen bertemu Mbak tolong dijemput. Apa kata istri yang solehah? Dek, bilangin sama kakak sama saudara yang lain, aku nggak bisa keluar rumah sebelum masmu pulang, sebelum suamiku pulang. Oh gitu? Iya. Akhirnya apa? Pulang lagi si adiknya itu ke Taif. Ketika itu datang lagi, ada 2 hari kemudian datang lagi adiknya. Mbak, ibu sakitnya sudah parah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, mau pulang kan? Udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah ngorok. Apa kata si Mbak tadi, kata si istri solehah, aku belum bisa pulang karena suamiku belum pulang jihad dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya pergi lagi tuh. Si adiknya pulang lagi. Setelah pulang, akhirnya kesel kakaknya yang laki-laki datang. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu sudah wafat. Ibu sudah pupus. Nangis kan? Udah cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kamu nggak bakal ngikut dengan kakak untuk mandiin mama? Aduh Kak, mohon maaf. Aku dapat amanah dari suamiku, jangan keluar rumah sebelum suamiku pulang.
Oh ya udah, kakak pulang, berarti kau istri yang durhaka. Pulanglah. Pulang kakaknya dengan kecewa. Akhirnya apa? Dinyatakan di situ bahwa saudara kita tuh dia anak durhaka. Ibu dari sakit sampai ngorok, sampai udah sekaratul maut, sampai meninggal tidak nengok sini. Singkat kata, singkat cerita, si ibu itu akhirnya apa? Si istri yang salihah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku anak yang durhaka. Pulanglah suaminya. Ketika pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada adik, kemarin ada adik 2 kali, terus tadi pagi ada abang, terus ada kakakku kesini mengatakan bahwa ibu sudah berpulang ke rahmatullah. Ya udah kita takziah ke sana. Wah, ketika takziah ke atas pusara mendoakan ibunya, apa yang terjadi? Oh, kakak-kakaknya saudaranya ngomelin, kamu gak pantas kesini, kamu anak durhaka, pulang kau. Pulang akhirnya dengan kecewa, saking kecewanya, suatu saat, suatu ketika istri solihah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, penasaran si suaminya, datang Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku divonis anak durhaka, tidak bakti kepada orang tuanya. Kata dari mulai sakit sampai meninggal dunia, dia tidak memenuhi undangan saudaranya untuk menengok orang tuanya karena dia taat kepada engkau. Jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hai Mu'adz bin Jabal, ketahuilah istrimu insya Allah masuk surga dengan mertuamu, insya Allah. Istrinya Mu'adz bin Jabal, dia dulu gak mau nengok orang tuanya yang sakit, gak mau nengokin yang sedang sekarat orang tuanya sampai meninggal pun dijemput sama kakaknya tidak kunjung datang. Ternyata diimpikan oleh Rasulullah ketika istrinya Mu'adz bin Jabal itu sudah berdampingan dengan ibunda dari surganya Allah. Karena apa? Taat kepada suami. Subhanallah. Tuh. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, Ustaz, itu tugas suami, tugas istri solihah gimana? Ibu mah gak usah repot-repot. Bu, pertama tugas istri yang solihah, kata Rasulullah cirinya gampang. Pertama yaitu al-mar'atu, yaitu mutawi wa wadon inda sholat khamsaha, nalika sholat sapa wadon ing 5 waktune wadon. Yang pertama, si perempuan yang solihah, istri yang solihah taat sholat yang 5 waktu insya Allah. Tuh sholat yang 5 waktu kalau memang dia dalam keadaan suci. Awas jangan males-malesan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya asar dulu ya, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Laksanakan yang 5 waktu kata Rasulullah. Terkadang memang kita ada rasa malas. Ibu maaf, kata Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul abdulul amal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasul? Yang pertama sholat tepat pada waktunya. Betul apa betul? Ini saya percaya di sini ibu-ibu tepat waktu. Syukur-syukur 10 menit sebelum waktu sholat masuk, ibu sudah dalam keadaan punya wudhu. Betul? Ya. Suka begitu. Ini mah kadang-kadang Bu, masya Allah, kita itu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Surat An-Nisa ayat 142 sampai mengatakan sesungguhnya orang yang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi dialah yang ditipu oleh Allah pada hakikatnya. Yang seperti apa? Wa idza qamu ila sholati qamu
musala. Dia layak hendak mendirikan sholat, tapi dia mendirikannya dengan rasa senggan, dengan rasa malas. Betul apa betul? Ada yang terkadang ibu udah punya wudhu, tahu-tahu apa? Karena kadang-kadang setan itu datang ke kita, ujung-ujung apa? Kita kadang-kadang lupa dengan kita mau niat sholat. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Ibu udah punya wudhu, terkadang apa? Ketika hendak mendirikannya saja, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ibu kadang-kadang datang rasa malas. Oh, datang rasa malas. Pas udah wudhu, udah apa? Ada WA, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Jadinya kita nanti baca zuhur jam 1. Oh jadi ya udah siap ya udah. Kalau siap udah oke. Udah pakai mukena masih ada WA. Ding. Dilihat. Wah, bikin status. Yuk kopi dulu di kopi kenangan. Waduh. Akhirnya apa? Terkadang abang kelupa niat kita mau kopi zuhur yang boro-boro yang wajib sunnah, boro-boro yang sunnah, yang wajibnya aja belum, gara-gara kita malas. Betul apa betul? Ya Bu ya, tolong tuh sesuatu yang bikin kita malas, awas untuk sholat. Makanya hati-hati sholat yang 5 waktu. Ibu akan nyesel, apalagi yang masih produktif, udah punya wudhu masih kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang semestinya tidak dikerjakan. Ibu udah punya wudhu, taunya datang bulan, tuh nyesel. Padahal kita udah punya wudhu. Kemudian yura'unan nasa. Dan yang kedua, terkadang orang munafik itu kalau dia beramal, berbuat, beribadah, ingin dilihat orang. Kalau ada suami mah lama banget. Rakaat pertama baca surat An-Naba, ya kan? Baca surat An-Naba. Kadang surat Al-Nazi'at, kadang surat apa? Giliran suami nggak ada. Qul huwa ahad, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, Umi, kok sebentar banget ya? Kan bapak kamu nggak ada tuh. Itu orang yang tuh. Awas, insya Allah di sini mah ada suami, nggak ada suami, insya Allah istiqomah. Amin. Kalau baca surat apanya cuman kuliah makul, udah itu ya. Emang hafalnya itu-itunya doang. Syukur-syukur banyak hafalannya, insya Allah gitu. Terus yang ketiga, orang yang munafik wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan dia tidak zikir, tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Makanya kalau habis sholat ibu bertawajuh kepada Allah, banyakin doain suami, doain anak-anak biar berkah, doain cucunya jadi soleh-solehah. Jangan dipercepat ibu zikirnya, justru dilamain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1000 kali ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, 1000 kali doain, pengen dapat rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Pas ketok pintu habis sholat yang datang Pak Haji Rojak, alhamdulillah mau nganterin orderan, insya Allah. Subhanallah, kan gitu. Benar, harus seperti itu. Nah, ini istri yang solehah yang kedua yang harus dilaksanakan sama istri solehah apa? Yaitu yang kedua, jikalau dia itu datang bulan Ramadan, yaitu dia melaksanakan puasa Ramadan. Wah, nih bulan apa sih? Jumadil Awal ya. Jumadil Awal udah akhir ya Bu Haji ya. Jumadil Awal udah akhir, sebentar lagi Jumadil Akhir. Sudah Jumadil Akhir, berarti sebulan lagi kita Rojab. Tanggal 1 Rojab bertepatan dengan tanggal 1 bulan Masehi. Iya, 1 Januari bertepatan dengan 1 Rojab. Jadi bentar lagi berarti kita puasa. Cuma tinggal nunggu Jumadil Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi kita akan Ramadan. Ibu siap-siap tuh. Makanya bahwasanya istri yang solihah wasomat syahroha yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan.
Berikan contoh sama anak-anaknya. Nah, puasa ya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dan raksa wadon ing partine wadon. Artinya apa? Mau menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Artinya dia istri yang taat, istri yang salihah, istri yang gak gampang selingkuh. Masya Allah. Awas hati-hati. Ya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Yang keempat, lan nurut wadon zaujaha ing lanange wadon, nurut atas perintah suami selama perintahnya itu sesuai agama, syariat agama dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Saya pernah waktu saya masih kontrak, kayaknya kita nggak cukup buat bayar kontrakan, minjem dong sama kakak kamu, pinjem uang nanti insya Allah kalau udah ada diganti. Buat nutupin kontrakan, istri saya akan berani minjem sama kakaknya. Alhamdulillah datang ke sono ke nelpon ke Tangerang, Kak butuh uang sekian buat nutup kontrakan, bisa nggak nanti diganti sama saya kalau udah ada rezeki. Tuh demi suaminya. Masya Allah. Kalau memang perintahnya perintah yang baik, kan minjem kan babul aliyah di dalam fikih dibolehkan. Ada dikasih pinjam, ini ada uang, pakai dulu buat bayar kontrakan. Saya berikhtiar, lama-kelamaan keganti. Alhamdulillah udah ada, diantarin lagi. Kak, ini uang udah ada. Alhamdulillah. Padahal mah malu, biar sama kakaknya sendiri, karena yang perintah suami. Masya Allah. Kadang istri yang soleh buat merokok saja, suaminya mau merokok nggak ada duit buat beli rokok. Utang dulu nggak apa-apa, warung sebelah. Papa pengen ngerokok. Kadang istri malu, tapi yang perintahkan suami kadang-kadang belain, Bu, ambil dulu rokok ya setengah bungkus. Utang lagi lu yang kemarin belum dibayar gitu ya. Akhirnya apa? Mabuk, suami saya pengen rokok, dipinjemin biar kata malu, diutangin dikasih rokok. Itu karena apa? Istri yang solihah. Tapi kalau suruh nyopet, suruh maling, suruh nipu, jangan. Tolong bangun tahajud, doain papa. Mau bangun gak Bu? Insya Allah, biar datang ngantuk ya Bu ya. Suami yang nyuruh tahajud, banyakin tahajud biar bisnis papa meleduk, ya kan? Masya Allah, tuh kayak seperti itu. Nah makanya, ini yang di belakang, mau nggak jadi istri yang solihah? Mau. Pertama, sholat yang 5 waktu harus dijaga. Yang kedua, yang harus mau puasa Ramadan kalau sudah datang bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, kehormatan badannya maupun harta suami. Kemudian yang ketiga, taat kepada suami. Apa balasan dari Gusti Allah? Kata Rasulullah, tadkhulu min ayyi babin, maka bakal mlebu wadon min ayyi babin saking dilawangi saat min abwabil jannah sekarepe wadon saking piro-piro lawange swarga. Jadi kata Rasulullah akan dimasukkan ke surganya Allah dari pintu mana yang ia inginkan. Subhanallah. Nih ibu-ibu SIT nih, SIT Nurul Anwar Solehah semua, pas ketika di pintu antara surga dan neraka ada jembatan Shiratal Mustaqim, lolos ibu dari jembatan Shiratal Mustaqim, kata malaikat silakan ibu-ibu yang solehah calon penghuni surga, silakan ibu mau masuk babus salam, silakan ibu mau masuk babus sholat, tentang dari bab pintu sholat silahkan, babul jihad silahkan, Masya Allah. Babul Quran, orang yang suka mendawakan bacaan Quran silahkan masuk. Tuh istri yang solehah, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah. Ini saya sampai jam berapa nih? Ini baru jam 10 lewat 5. Sampai jam berapa biasanya? Nggak tahu. Bu, sampai jam berapa? Sampai jam
Kalau masih ada waktu yang tidak haid atau yang suci ikuti saya, kita baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, kata Allah katamu, seandainya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya seandainya diisi di penghuni bumi ini, penghuni negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan di muka bumi, insya Allah. Makanya sholat yang 5 waktu biar berkah, taat kepada suami. Yuk laksanakan, didik anak-anak kita. Ibu-ibu mau mendidik anak-anak di rumah sepenuh waktu, kayaknya terbatas wawasan dan waktu, dititipkan dari SIT Nurul Araf. Betul apa betul? Di sini insya Allah agamanya 100%, umumnya 100%, balance, imbang. Maka ini adalah pilihan yang tepat. Iya, dititipkan. Di sini ada hafizul Qur'annya, murojaah, mutola'ah, nggak apa-apa. Biar kata pulang sore, yang penting anak kita pulang dari sini pertama sudah sholat yang 5 waktu. Betul? Iya. Yang kedua terjamin akhlaknya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam surat Maryam ayat 9? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku bil khalqin dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Kalian semuanya haruslah kalian merasa khawatir jika di belakang kalian itu meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah apanya? Kesejahteraannya kata Allah. Moralnya, ekonominya, akhlaknya harus diperhatikan. Maka kenalkan anak-anak kita kepada siapa? Falyattaqullah, maka kenalkan dengan Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Nah, cakep, cantik anak mama, tolong jangan seperti itu, tak sopan ya nak ya. Itu. Jangan kita mendidik anak dengan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan penghuni kebun binatang keluar semua dari mulut kita. Nauzubillahi min dzalik. Awas. Biar kata anak kita salah ketika ada PR. Nah, ini jawabanmu ini udah bagus, tapi lebih bagus lagi jawabannya yang ini. Yuk kita hitung bareng sama mama. Gitu. Jangan anak kita salah divonis, kamu ini bodoh, nah aduh kamu ini malu-maluin. Awas, itu tidak akan berhasil mendidik seperti itu. Saya nitip
Jadi yang namanya kebarokan itu yaitu wahwa ziyadatul khair bil khair, akan mendatangkan kebaikan dengan yang lebih baik insyaallah. Ibu titipin anak-anak ibu di sini di Nurul Arab, masya Allah. Hampir 8 jam. Masuk jam berapa Bu di sini? Jam 7. Pertama sholat duha, kemudian murotal, ya kan? Murotal tahfidz. Setelah itu baru ke pelajaran yang lain. Terjamin. Kemudian segala macamnya zuhur, sholat zuhur di sini. Sampai kemudian ba'da zuhur ada belajar agama. Sampai asar. Asar berjamaah dulu. Ya, berjamaah dulu. Sampai rumah anak tinggal istirahat, makan, sore mandi, siap-siap untuk sholat maghrib ke masjid. Masya Allah. Coba kalau di luar Nurul Arab yang saya perhatikan, maaf, anak-anak sekarang sedang keranjingan beginian, betul? Ya Bu, maaf, ini akhlak akan bobrok dengan ini kalau kita tidak tepat menggunakannya. Betul apa betul? Mau melihat apa anak kita bisa terkontaminasi, bisa terpengaruh negatif dari ini yang namanya benda. Awas, hati-hati. Kita udah rapikan kontennya, aplikasi anak-anak lebih pintar dari kita, betul Bu? Iya. Maaf Bu, ini hasil diagnosa nih Bu, diagnosa dari penggunaan gadget yang keterlaluan. Anak ketika usia SD kelas 5 ada yang kanker otak gara-gara apa? Seharian mainnya begini, udah pakai kacamata, udah silinder 5 masih begini, kelamaan karena dia terkontaminasi dengan sinar ultraviolet yang ada di sini. Badannya kaku, gak bisa gerak, otak main terus karena main PS. Akhirnya apa? Anak tersebut ketika digerakkan kaku, dia gak bisa apa-apa. Tahu-tahu dia minumnya yang serba yang pakai sesuatu minuman kurang baik lah, pakai soda dan sebagainya. Ambil dari kulkas, otak diporsir, capek, lama-kelamaan apa? Anak tersebut itu kaku. Pas dibangunin, Ma, kok si Dede ini kayak begini? Kelas 5 SD tidak sedikit anak yang diangkat otak. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sedikit anak-anak sekarang baru SD sudah banyak yang cuci darah. Betul apa betul? Kenapa? Karena tidak terbentuk dengan sehat pola pikirnya, pola makannya, pola hidupnya. Dia rentan kena penyakit karena dia tidak gerak, tidak banyak gerak, tidak olahraga, yang dimainin kayak begini terus. Betul apa betul? Insya Allah anak-anak ibu yang dititipkan di Nurul Arab, insya Allah senantiasa bisa kita filter teknologi yang ada di tangan anak-anak kita, yang ada di lingkungan kita, setidaknya bisa diminimalisir. Betul apa betul? Yang ada memorinya hafizul Quran, surat An-Naba, amma yatasaalun anil naba'il azim alladzi, sampai surat An-Nazi'ati gharqa wan nazi'ati gharqa wan nasyi'ati nashqa dan seterusnya. Hafal sampai juz 30, naik lagi juz 29, naik lagi juz 28. Insyaallah dia akan menjadi hafizul Quran. Amin. Iya. Ketika dia jadi tentara, dia punya akhlak, dia iman kepada Allah. Ketika dia jadi polisi, dia punya iman, dia punya Allah. Betul. Jadi jangan paksakan anak kita ketika sekolah di sekolah ini untuk menjadi asatid luar asatidnya. Siapa tahu anak itu bakatnya yang lain, tapi dia punya nilai pembekalan tauhid, ingat kepada Allah, kenal kepada Allah, insya Allah, gitu doang. Kemudian tetapi walakin kadzabu, tetapi di antara mereka ada yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah? Kata Allah, dialah yang tidak menjalankan perintah aku dan tidak mengikuti syariat Rasulullah, tidak melihat bimbingan-bimbingan dari para kiai, para ulama.
Maka kata Allah, apa fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka dia akan aku siksa kepada mereka, akan ditimpakan fa'akhadnahum, akan diberikan siksaan kepada mereka bima kanu yaksibun, seperti apa-apa yang pernah dia dustakan. Makanya anak adalah titipan, betul apa betul? Titipan dari Gusti Allah. Yo titipkan, dirawat dengan cara diberikan pendidikan yang layak. Insya Allah. Ibu di rumah jadi istri yang solehah kepada suami, bisa menjadi orang tua yang bijak untuk anak-anaknya. Masya Allah. Ya. Kemudian tinggal di lingkungan. Di lingkungan gimana? Ittaqillah haitsu ma kunta. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian semuanya di mana saja berada. Wa hasbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang kurang baik dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau ibu kurang-kurang sholat 5 waktunya, kurang afdal waktu, tutup dengan sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyahnya. Setuju? Iya, ba'diyah qobliyah jangan ditinggal. Kalau ibu sodakonya agak-agak kurang rajin, tutup dengan kebaikan yang baik, akhlak yang baik, yaitu dermawan kepada anak dan istri dan suami dan anak-anak kita. Berikan vitamin yang baik, makanan yang baik, halalan, thayyibat, rezeki yang baik. Yuk siapkan 4 sehat 5 sempurna. Masya Allah.